Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Said Hasan bin Ahmad Auqaf, bagian kelima dari bab istinja atau bagian terakhir insyaallah. Agak panjang, berarti 5 kali bagian. Dan kita memasuki masalah tentang adab qadha'il hajah fi sahra. Yang kemarin adab tentang qadha'il hajah di tempat yang sudah disediakan. Dalam arti toilet, kamar kecil, atau WC. Nah sekarang bagaimana adabnya kalau kita buang air besar atau kecil di tempat yang terbuka, dalam arti bukan tempat yang umum. Seperti misalkan di hutan atau di padang pasir. Nah bagaimana caranya? Adabnya seperti apa? Yang pertama, ayyastatira wujuban idza istaqbalal qiblah fa illam yastaqbilha fasutratu sunnah. Harus ada penutup. Harus ada penutupnya. Kalau dia menghadap ke kiblat, idza istaqbalal qiblah. Kalau dia menghadap ke kiblat. Begitu juga kalau misal dia buang air kecil atau buang air besar, sedangkan di daerah itu ada orang, banyak orang. Dia wajib menjauh dan wajib memakai satir seperti di sungai. Ya, buang air besar atau kecil di sungai itu harus pakai tutupan. Yang lucu kadang-kadang kan tidak ada tutupannya, jadi orang lewat gitu ya kelihatan aja. Mandi kelihatan, buang air besar kelihatan. Nah, ini haram. Kayak gitu tuh, haram. Nah, bagaimana kalau misalkan kamar mandi ataupun mungkin di sungai gitu pakai kayak apa namanya? Semacam tutupan-tutupan gitu tuh. Tapi tutupannya ini tadi rame-rame. Jadi bukan cuma satu orang. Jadi bisa 3 orang gitu jongkok di situ rame-rame. Ini gimana? Ya haram dong. Kan ada orang di situ. Ya, haram hukumnya. Nah, kemudian jadi menghadap kiblat maka wajib pakai satir. Wajib hukumnya, kalau enggak haram. Kemudian atau kalau ada orang maka wajib pakai satir atau penutup. Mungkin pakai satirnya macam-macam, bisa pakai kudanya atau mobilnya. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu kan kendaraannya berarti unta atau kudanya. Atau zaman sekarang ya mungkin sepeda motornya atau mobilnya. Bukan ngencingi mobilnya loh ya. Kan ada orang-orang tertentu yang nganggap kalau ngantuk kita kencing ke ban. Jadi ada sopir-sopir tertentu ngomong kalau ngantuk ngencingi ban. Kenapa? Biar setannya keluar. Biar setan yang bikin ngantuk itu keluar. Keliru itu sebetulnya. Apa salahnya ban ini? Nah, lagian kalau misalkan berjalan gitu kan nyiprat-nyiprat kencingnya nanti. Ada orang sepeda motor sebelahnya kecipratan lagi. Kalau kencing itu memang mengurangi ngantuk, betul. Tapi bukan berarti ngencingi ban. Nah, ini mungkin yang harus diluruskan ya. Bukan ngencingi ban. Sekalian aja ngencingi setirnya. Kemudian fa'il lam yastaqbilha fasutratu sunnah. Kalau misalkan tidak menghadap kiblat dan itu tidak ada orang, maka sunnah pakai satir. Kalau tidak ada orang, tapi kalau ada orang wajib pakai satir atau penutup. Dhabitu sutra as-sahihah. Nah, yang dimaksud satir ini ukurannya seperti apa? Alla yab'uda anis sutrati thalatha adru'in mitran wa nisf takriban. Antara dia jongkok sama penghalang atau tembok atau kayak tadi ya sepeda motor atau mobil atau apalah pokoknya yang menghalangi itu jaraknya tidak kurang dari 1,5 tidak lebih dari 1,5 meter kira-kira ya, tidak lebih dari 1,5 meter, tidak lebih. Wala yang gusu irtifa'uha an thulutsai dira' ay thuluts metrin taqriban. Tingginya tidak boleh kurang dari thulutsai dira'. Sekitar berapa?
33 cm. Ya, betul. Sepertiga. Apa 2/3? Berapa berarti? 2/3-nya 1 meter berapa? 70 cm. Betul ya? 70 cm. Jadi tidak kurang dari 70 cm. 70 cm sama segini ya? Lebih kan? Nah, itu 1 meter saya gitu. Walhasil bawa meteran. Jadi bawa meteran. Sekitar 70 cm. Itu tidak kurang dari 70 cm. Itu satirnya. Panjangnya. Jadi tidak kurang dari itu. Dan jaraknya dia dengan satir tidak lebih dari 1,5 meter. Atau 150 cm. Ya. Kemudian yang kedua, ayyab'uda bihaitsu la yusma'u lahu sautun wa la yushammu minhu raihah. Itu kalau ada orang, misalkan dia lagi camping lah, atau camping atau lagi di hutan, di gunung, naik gunung sama teman-temannya, maka buang air besar atau kecilnya itu menjauh. Menjauh dari teman-temannya sekiranya tidak tercium bau teman-temannya tersebut dan tidak terganggu. Nah. Kemudian alla yabula fi ma'in raqidin idza lam yustabhar linahi anhu. Dan juga tidak kencing di air yang menggenang kecuali air yang menggenang itu banyak, besar. Kayak danau. Atau air yang menggenang tapi yang umum di WC-WC yang modern itu kan ada airnya mesti. Ya, kalau WC-WC zaman dulu kan langsung kali. Jadi bolong langsung gitu kan. Nah, kalau WC-WC zaman sekarang kan enggak mesti ada air yang menggenang. Nah, kencing di situ termasuk ke ma'rokit. Iya, memang ke ma'rokit. Apakah masuk ke makruh? Enggak. Enggak masuk. Kenapa? Karena itu tempat yang memang dibuat untuk buang air kecil atau buang air besar. Beda dengan kalau kita nemu genangan air kecil yang sedikit atau apa, kita kencing di situ, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ma'wal jin. Karena itu tempatnya jin. Dan juga kalau ada binatang di situ akan terganggu binatang tersebut dengan kencing atau kotoran kita. Kecuali kalau danau besar, itu kan enggak. Kemudian alla yabula fi ma'i raqidin idza lam yustabhar linahi anhu al-ma'ul mustabhar alladhi idza hurrika tarafuhu lam yataharrak tarful akhar. Pengertian dari air yang banyak atau danau yang besar yang kita tidak makruh kalau kencing di situ atau buang air besar di situ adalah kalau kita gerakkan ujungnya, air tersebut kita goyang, maka yang ujung sana tidak goyang, kecuali agak lama baru goyang. Itu pengertian lebar atau besar. Ya, kita goyang di sini, yang di sana tidak goyang. Lama-lama goyang, kan ini kan menggelombang, ini kan jalan toh. Nah, semakin lebar tempatnya atau semakin luas tempatnya, gelombangnya ini akan semakin lama. Tapi kalau di sini kita goyang langsung, di sini goyang, ini berarti pendek atau sedikit, kecil. Nah, itu tidak boleh kencing di situ atau buang air besar di situ. Kemudian yang keempat, alla yabula fi ma'in galilin jarin. Tidak kencing di air yang kecil, yang sedikit dan air itu mengalir seperti selokan. Atau mungkin saluran air kecil-kecil, itu tidak boleh kencing di situ. Alla yabula fi tariqi masluk, dan juga tidak boleh kencing di jalanan yang dipakai untuk jalan umum. Tidak boleh. Ya, karena akan mengganggu, kayak gang-gang cilik itu kan biasanya bener pesing-pesing kabeh kan. Sampai ditulisi dilarang kencing kecuali anjing. Yang keenam, alla yabula fi mahabbir rih likai la ya'uda ilaihi rasyas. Dan tidak kencing di tempat yang keras. Semen, batu. Kenapa? Supaya tidak ada nyiprat. Ya, kalau kita di hutan atau di pasir atau apa, kencing langsung di pasir itu supaya langsung masuk dia. Bukan kencing kita arahkan ke batu. Karena kalau ke batu atau tempat yang keras, takutnya kan nyiprat lagi ke kaki kita atau baju kita. Kemudian alla yabula fi thukbin wala sarab. Thukub ini yang thukub asyaqqul mustadira nazil. As-sarab asyaqqul mustatil. Yang panjang. Nah, jadi ada kayak apa ya? Semacam liang.
lubang liang, lubang-lubang di tanah itu kan ada. Jadi tidak kencing ke arah lubang-lubang yang lubang alami, lubangnya binatang. Kenapa? Ya akan mengganggu binatang itu. Dalam riwayat disebutkan akan mengganggu, takut mengganggu binatang itu atau kamu akan terganggu, membahayakan binatang itu atau kamu yang mendapatkan bahaya. Ya ulo terus keluar nyatek kan, ya masalah juga kan. Juga dikatakan ma'wal jin juga. Ma'wal jin itu di samping di atas air, sukanya dia, juga di lubang-lubang itu. Ya, takutnya itu nanti rumahnya jin, malah kita kencingi, akhirnya jinnya protes, ngamuk. Kemudian alla yabula fi mutahaddatsin nas. Sawa'un kana dhillan saifan am syamsan syita'an. Tidak kencing di tempat-tempat berkumpulnya orang atau untuk ngiup-ngiupnya orang, atau kalau bahasa kita sekarang gampangnya apa? Tidak kencing di pos. Ya, kan pos-pos yandu, pos kamling, pos-pos itu kan. Makanya tempat kumpulnya orang gitu loh. Kan biasa tuh pos-pos kayak gitu itu tempat jaga, tempat apa? Atau tempat berteduhnya orang, atau halte. Nah, halte. Ya. Biasanya kan banyak di halte-halte itu malah bau besi. Itu haram tuh, mengganggu orang. Tapi kalau misalkan tempat ini tempat yang dipakai maksiat bagaimana? Tidak apa-apa kencing di situ biar orang ngalih. Misalkan di situ terkenal dipakai buat minum khamr, dipakai buat maksiat lah pokoknya. Ya sekalian aja. Kemudian yang berikutnya alla yabula tahta syajaratin muthmiratin wa qad ghalaba ala dhannihi alla yuzala binahwi matarin au sailin. Tidak kencing di bawah pohon yang berbuah. Dan dia secara keyakinannya dia bahwa ini bukan musim hujan atau ini tidak dilewati sama banjir. Maka tidak boleh kencing di situ. Kecuali kalau musim hujan kita kencing di bawah pohon itu boleh, tidak boleh. Ya, pohon yang berbuah. Tapi afdalnya tidak kencing di bawah pohon yang berbuah. Ya, sajarah musmirah jadi pohon yang berbuah, mangga, apalah pohon berbuah lah. Tidak kencing di situ. Kemudian alla yastaqbil syams walal gamar nadban wala yukrah istidbaruhuma, dan tidak menghadap ke matahari dan juga bulan. Ya, makruh kalau kita menghadap matahari atau bulan ketika kita buang air kecil. Tapi kalau membelakanginya tidak makruh. Cara sebaliknya, membelakanginya. Asal tidak menghadap ke kiblat. Ya, posisi kalau kita sekarang kan menghadapnya ke kiblat. Kalau kita menghadap ke membelakangi matahari, kalau kita posisinya sekarang bisa menghadap kiblat. Posisinya. Ya. Kalau di Indonesia ya. Kalau di negara-negara tertentu kan kiblat itu tidak harus dengan matahari. Kan bisa, misalnya gini, ada orang yang di belahan utara banget, maka dia akan menghadap kiblat itu mengarah ke arah selatan. Selatan juga mengarah ke ini. Kalau di Indonesia ini kan khatulistiwa, garis tengah. Garis tengah, maka menghadapnya itu menghadap ke barat, agak ke kanan sedikit posisinya, sekian derajat. Karena kan bumi itu bulat. Walaupun ada yang mengatakan bumi datar. Tapi secara umumnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, posisi kita ketika kita menghadap ke posisi Indonesia maksudnya, menghadap ke kiblat itu arah barat, bertepatan dengan arah tenggelamnya matahari. Tapi kalau posisinya itu di belahan bumi yang lain, itu bisa sebaliknya. Ya, bisa sebaliknya. Nah, kemudian haram kalau kita menghadap atau membelakangi kiblat kalau kita buang air kecil atau buang air besar di luar. Kalau di dalam ruangan makruh. Yang sudah kita bahas sebelumnya kan. Kalau misalkan di toilet, WC-nya itu menghadap ke kiblat, gimana caranya? Ya apa caranya kita coba miring. Ya apa caranya? Sebisa mungkin. Maka itu kalau misalkan kita membangun WC atau toilet, kita usahakan WC-nya ini tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Ngadapnya selatan utara. Ya, selatan atau ngadap utara. Kemudian alla yabula fi makanin sulbin likai la yauda ilahi rasyas. Ini yang sudah kita bahas. Tidak kencing di ini. Di apa namanya?
di tempat-tempat yang keras. Fi mahabbir rih. Ya, yang tadi apa? Mahabbir rih ya. Nah, tadi keliru berarti. Yang keenam, alla yabula fi mahabbir rih. Tidak kencing di arah angin. Hembusan angin. Mahabbir rih. Arah angin. Kalau kita menghadap arah angin, takutnya kencing tersebut akan nyiprat atau kembali ke badan kita atau baju kita, pakaian kita. Jadi tidak menghadap. Kalau di padang pasir atau di hutan itu biasanya kalau angin itu langsung los-losan. Kecuali hutan yang rapat itu kebanyakan angin pecah dia. Pecah dengan pohon. Tapi kalau di lembah atau apa biasanya angin itu langsung. Kemudian ala yabula fi makanin sulbin tadi yang sudah kita tadi kebalik berarti. Likai la yauda ilahi rasyas. Wa an la yastanjiya bil ma' fil mawdhi'il ladzi qadha hajatahu fihi. Tidak beristinja dengan air di tempat dia buang air kecil atau buang air besar. Itu kalau posisinya bukan tempat yang umum. Seperti WC yang sekarang kita kenal itu. Kenapa? Kalau itu kan posisinya memang sudah masuk ke dalam, andai kata kita pakai air pun tidak akan nyiprat dari bawah ke atas. Nah, tapi kalau kita misalkan di luar atau di hutan, itu kan kemungkinan akan nyiprat lagi. Kalau kita pakai air, takutnya najis itu akan nyiprat atau malah mengalir ke kaki-kaki kita. Nah, maka akhirnya menajiskan kaki kita, menajiskan pakaian kita juga. Kemudian alla yastaqbilal qiblah wa la yastadbiraha wujuban illam yaj'al lahu sutratan sahihatan. Tadi yang kita bahas, tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Haram hukumnya. Nah, kalau tidak ada satir, tidak haram. Kalau ada satir, kalau tidak ada haram. Kama qala sahibuz zubat wa nadbu fil bina'i la mustaqbila aw mudbiran wa harramuhu fil fala. Wa nadbu fil bina' dan sunnah di bangunan untuk tidak menghadap ke kiblat. Jadi makruh kalau menghadap. Wa la mustaqbila aw mudbiran. Tidak membelakangi atau menghadap atau membelakangi. Wa harramuhu fil fala dan haram kalau di tempat yang terbuka atau lapangan. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah, atau ini akhir bagian kelima dari bab istinja di kitab Taqriratus Sadida. Insya Allah akan kita lanjutkan bab selanjutnya, yaitu babul ghusl, bab mandi. Ya, moga-moga bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah dan Allah fakina fi dan ahdikum salih. Wa man safuna salihun sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين